Halo Sobat Sehat, perkenalkan nama saya Dadan Anwari. Saya mewakili kelompok 11 dari Prodi D3 TLN Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 yang beranggotakan Saya Lisa Mafirah dari kelompok 11, kelas D3 TLM Reguler Sore, Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisma, saya dari D3 Teknologi Laboratorium Medis. kami akan memaparkan materi tentang tuberkulosis. Ada yang tahu tuberkulosis itu apa? Mari kita cek video berikut ini. Yuk kita kenali gejala TBC. Sebelum itu, apakah kalian tahu apa sih TBC itu? TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang menyerang tubuh manusia, terutama pada paru-paru. TBC ditularkan melalui udara, melalui droplet ataupun percikan dahak, bukan penyakit turunan dan bukan juga disebabkan oleh kutukan ataupun guna-guna. Gejala utamanya batuk berdahak maupun tidak berdahak. Lalu ada gejala lainnya, nyeri dada dan sesak nafas, demam meriang, badan lemas, nafsu makan dan berat badan berkurang, berat badan tidak naik 3 bulan berturut-turut atau berat badan kurang dari 60-80% berat badan normal, serta pembesaran kelenjar getah bening leher, ketiak, dan selangkangan. Berdasarkan teori dari Auguste Comte, yaitu tahap teologis, tahap metafisik, dan tahap positif, berikut perkembangan penyakit tuberkulosis. Tuberkulosis berusia setua dengan manusia. Diyakini telah ada dari 3 juta tahun yang lalu. Agen penyakitnya dikenal sebagai fisis yang artinya membuang-buang. Pertama kali dijelaskan oleh Hippocrates, infeksi paru memanifestasikan dirinya sebagai penurunan berat badan, batuk, dan adanya darah pada dahak yang berangsur-angsur menyebabkan kematian. Pada abad ke-16, Dr. Girolamo Fracastoro dari Italia mengusulkan teori bahwa penyakit itu ditularkan oleh mikroorganisme yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Pada tahun 1818, Dr. Rene dari Prancis menemukan stetoskop yang menjadi instrumen sederhana yang merevolusi diagnosis penyakit dengan auskultasi. Mereka tidak pernah tahu bagaimana penyebarannya atau bagaimana mengobatinya. Sanatorium dengan rakit udara bersih kuno dan diet seimbang digunakan untuk mengisolasi dan merawat pasien. Pada tahun 1882, Robert Koch mendemonstrasikan basil tuberkulosis menyebar melalui udara. Dijuluki wabah putih di abad ke-19, tuberkulosis adalah penemuan yang hebat dari Anton Chekhov, Frederick Chopin, Franz Kafka, dan Bronte. Selama abad itu, perbaikan dalam kondisi kebersihan menjadi kemajuan medis yang memperlambat penyakit itu. Tidak sampai abad ke-20, vaksin BCG dikembangkan, yaitu serangkaian antibiotik yang memungkinkan pasien mendapatkan pengobatan yang efektif. Penyakit ini kemudian memudar hingga tahun 1980, penyakit ini muncul kembali karena epidemi AIDS. HIV telah melemahkan sistem kekebalan tubuh dan perkembangan penyakit ini menjadi lebih mudah. Pada saat yang sama telah terjadi peningkatan strain yang resisten terhadap obat-obatan. Hari ini dengan jumlah korban 1,3 juta kematian dan 9 juta pasien, 500.000 diantaranya resisten terhadap obat-obatan, termasuk anak-anak. Kebangkitan tuberkulosis adalah keadaan yang darurat. TB itu bisa sembuh ya? Jadi kepo kan? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Sobat Sehat, penyakit tuberkulosis dapat disembuhkan. Tuberkulosis dapat diobati dengan memberikan obat anti-tuberkulosis atau yang lebih dikenal sebagai OAT. Obat tuberkulosis ini terdiri atas berbagai macam paduan obat. Obat tuberkulosis tersebut harus diminum selama minimal 6 bulan atau bisa diperpanjang sesuai dengan kondisi klinis pasien dan juga organ mana yang terkena. Obat tuberkulosis harus diminum hingga selesai, karena jika tidak selesai akan meningkatkan resiko terjadinya tuberkulosis resisten obat atau bisa juga dikenal sebagai TBRO atau masyarakat awam mengenal sebagai TB-MDR. Demikian Sobat Sehat, pemaparan video tentang TB dari kelompok 11. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Semoga bermanfaat ya. Dadah. Cegah TB dengan hidup bersih dan sehat. Setiap detik berharga. Selamatkan bangsa dari tuberkulosis.